Ya, ya, kita mulai saja teman-teman. Ya, eh untuk malam ini kita belajar terkait tentang konsep plagiasi dan juga cara pencegahannya ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman juga udah beberapa sudah pernah ya bagaimana sih mengecek plagiasi ya dan sebagainya. Teman-teman untuk plagiasi sendiri ini terlihat ya. Terlihat, Ibu. Oke. Terlihat, Bu. Sip. Ya, untuk plagiasi sendiri, teman-teman, jadi apa namanya, dari segi pemerintahan ya, itu sudah mengeluarkan peraturan, yaitu dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 ya, tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi gitu ya. Itu sudah ada dasar atau rujukan utamanya terkait tentang plagiasi gitu ya. Eh, Bagaimana cara pencegahan dan juga penanggulangan plagiasi di perguruan tinggi ya. Baik, itu nanti kita share juga ya teman-teman nanti terkait tentang peraturan ini secara full text nanti Bu share juga ya biar nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri lebih detail ya. Terkait tentang plagiasi ya, jadi untuk plagiasi sendiri adalah perbuatan yang disengaja ya, bisa juga kondisinya tidak sengaja karena memang ketidaktahuan gitu ya, dalam memperoleh atau mencoba eh, memperoleh kredit ataupun nilai untuk suatu karya ilmiah gitu ya dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ya, dan atau di sini ada dan atau jadi bisa ataupun hanya salah satu ya karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai ya. Jadi ini plagiat ya. Jadi plagiat itu mungkin kalau bahasa Sundanya itu niron gitu ya teman-teman ya. Niron tapi nggak menyampaikan gitu loh referensinya itu dari mana gitu ya. Padahal itu memang apa ada yang punya lah sederhananya seperti itu ya. Kalau secara definisi dari peraturan Menteri Pendidikan yang sudah ada gitu ya sudah terbit jadi itu lebih ke arah apa ya, suatu perbuatan gitu ya, yang memang tujuannya adalah ini bisa sengaja maupun tidak disengaja intinya ya. Nah, dan kegiatan perbuatan itu dalam mengutip gitu, mengutip berarti kan mengambil informasi ya atau mensitasi gitu ya baik itu hanya sedikit gitu ya, hanya sebagian gitu ya, mungkin kata atau kalimat gitu ya, ataupun seluruh ya karyanya. Jadi bisa karya ataupun ide maupun kalimat gitu ya, eh, ataupun karya ilmiah orang lain gitu, tapi diakui sebagai karya dirinya gitu, ya tanpa menyertakan sumbernya yang disebut dengan plagiat. Kalau menurut KBBI ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat itu adalah pengambilan ya pendapat ya dan pengambilan pendapat ataupun ide ya ataupun karya gitu ya orang lain gitu dan menjadikannya seolah-olah punyanya sendiri gitu. Ya, itu yang disebut dengan plagiat ya, teman-teman ya. Nah, untuk plagiat itu ruang lingkupnya apa saja sih gitu ya. Untuk ini tertera ya teman-teman ada di tadi ya Peraturan Menteri Pendidikan ya bahwasanya untuk ruang lingkup dari plagiat itu yang pertama itu mengacu dan atau mengutip. Nah, jadi istilah atau kata-kata dan atau kalimat ya data dan atau informasi dari suatu sumber. Ini tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan, ya,
tanpa menyatakan sumber secara memadai gitu. Jadi mengutip gitu ya, bisa itu istilah maupun kata-kata maupun kalimat gitu ya, ataupun data yang dia ambil ya, ataupun suatu informasi yang diambil ya dari suatu sumber, tetapi tidak menyebutkan sumbernya gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa juga mengacu dan atau mengutip secara acak gitu ya. Istilah, kata-kata ataupun kalimat ya ataupun data tadi gitu ya. Tuh ya. Jadi ini secara acak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nih penggunaan sumber gagasan ya. eh, Menggunakan gagasan ataupun pendapat ataupun ide, teori gitu ya, tetapi tanpa menyertakan referensi atau sumber. Nah, teman-teman kan juga sering gitu ya disuruh bikin makalah gitu ya, disuruh bikin laporan gitu ya. Makanya pasti diarahkan untuk mencari bukti ilmiahnya gitu ya, referensi yang mendukung terkait tentang misalkan laporan praktikumnya gitu ya, terkait tentang topik yang diteliti, misalkan yang dikaji. Nah, itu perlu sekali menyebutkan sumber dari citasinya, ya teman-teman ya. Kemudian merumuskan ya kata-kata ataupun kalimat sendiri, ya, itu tanpa menyertakan sumber yang dia ambil gitu. Jadi sebenarnya dia apa namanya mengolah ya, mengolah sendiri. Jadi dia baca beberapa referensi gitu ya. Misalkan terkait tentang definisi antibakteri misalkan. Dia informasinya dari si A gitu ya. Ternyata dia gunakanlah bahasanya dia sendiri tetapi tidak menyertakan referensinya, itu juga termasuk plagiat. Kemudian menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan ya oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Jadi mengklaim gitu ya karya ilmiahnya itu masih original gitu ya, masih baru gitu ya. Itu padahal telah dipublikasikan gitu ya, dan tidak menyebutkan gitu loh sumber eh, publikasinya itu ya gitu. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya ruang lingkupnya ya. Untuk sumber sendiri, sumber-sumber itu maksudnya adalah melingkupi apa saja. Jadi sumber itu bisa atas orang perseorangan ya ataupun kelompok orang. Jadi misalkan dalam bentuk wawancara ya teman-teman gitu ya, nanti diambil lah apa namanya apa yang disampaikan, jadi tetap disampaikan sumbernya dari mana ya. Kemudian masing-masing bisa juga bertindak untuk diri sendiri atau kelompok ya, dan atau untuk atas nama suatu badan ya atau lembaga ya. Kemudian eh atau karya ilmiah ya yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan atau dimuat dalam bentuk tertulis baik dicetak maupun elektronik gitu ya. Tuh. Nah, nah ini teman-teman ya. Jadi yang termasuk sumber referensi tadi itu bisa dalam bentuk komposisi musik, perangkat lunak komputer ya. Dan mungkin teman-teman di sini adalah misalkan ini ya hasil karya dan atau karya ilmiah gitu yang sejenis gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini ya terkait tentang karya ilmiahnya ya, misalkan dalam bentuk artikel gitu ya, ataupun teman-teman menghasilkan suatu produk gitu ya, ataupun karya. Ya. Nah, kemudian di sini juga nih ya, jadi ada misalkan dalam bentuk artikel, kemudian ada yang buku gitu ya, yang dicetak ya dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi gitu ya. Kemudian isi halaman elektronik ya. Kemudian kalau dipresentasikan, dipresentasikannya di halayak umum ya. Ini masih terkait tentang ruang lingkup lah ya. Nah,
Terkait tentang plagiator, plagiator di sini sebenarnya bisa oleh mahasiswa gitu ya, karena memang banyak sekali tugas yang melekat di mahasiswa ya terkait tentang laporan ya, baik itu pembuatan makalah ya, kemudian atau dalam bentuk penyusunan karya tulis ilmiah ya, ataupun skripsi gitu ya, atau dalam bentuk penulisan program kreativitas mahasiswa gitu ya, dan lain sebagainya. Dari dosen, peneliti juga ya, tenaga kependidikan juga ada di situ gitu ya, bisa melakukan suatu plagiator gitu ya, itu makanya itu masuk ke bisa dikatakan apa namanya, ada nanti ada di peraturannya gitu ya terkait tentang plagiasi ini ya. Oke, kemudian teman-teman terkait tentang plagiasi itu klasifikasinya tadi ya, ada yang plagiasi dilihat dari segi aspeknya, yaitu aspek yang diambil itu apanya gitu ya. Apakah itu gagasannya atau idenya gitu ya, ataukah kata-katanya gitu ya, atau kalimatnya gitu ya, atau datanya atau informasinya gitu ya. Itu terkait tentang aspek yang diambil ya. Kemudian terkait tentang kesengajaan ya, plagiasi itu ada yang memang disengaja gitu, ada yang tidak disengaja gitu ya. Jadi dia tahu terkait tentang oh ya itu plagiasi, tetapi sengajalah diambil gitu ya karena memang banyak faktor ya kenapa dia melakukan plagiarisme gitu ya. Mungkin karena dituntut misalkan untuk kewajiban untuk menyusun apa namanya artikel gitu ya ataupun laporan ya. Ternyata mepet sekali waktunya, udah nggak bisa parafrase, ya kan, udah jadi intinya diambil weh semuanya sengaja gitu ya. Tuh, bisa juga tidak sengaja karena memang ketidaktahuan terkait tentang plagiasi itu, ya. Makanya perlunya adanya pemahaman terkait tentang plagiasi. Kemudian berdasarkan proporsinya, ya tingkatannya, itu ada yang kategori plagiasi berat, yaitu lebih besar dari 70%, nanti kemiripannya gitu ya, nanti ada cek plagiasi gitu ya. Kemudian ada yang kategori sedang 30-70% dan ada yang kurang dari 30% itu plagiasi ringan. Yang namanya plagiasi itu memang tidak bisa dihilangkan sampai 0% gitu ya. Karena uh, kita pasti membutuhkan referensi-referensi gitu ya untuk mendukung karya kita gitu ya ataupun ide kita, gagasan kita ataupun tulisan kita gitu ya. Jadi plagiasi itu ada biasanya yang ditoleransi itu yang kategori ringan ya, kurang dari 30%. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman nanti ada publish ya, kemarin contohnya adalah pengalaman untuk publish artikel di jurnal tertentu, biasanya dari jurnal tersebut menyaratkan adanya cek plagiasi gitu ya. Dan tiap-tiap dari jurnal itu biasanya berbeda-beda. Tetapi ya memang kurang lebih di kurang 30 lah. Ada yang kurang dari 30, ada yang kurang dari 25, ada yang kurang dari 20 ya teman-teman. Nanti semakin bagus jurnalnya biasanya minta proporsi plagiarismenya itu semakin kecil gitu. Karena kalau semakin kecil eh, plagiarismenya itu benar-benar mendekati ke original gitu ya. Ada yang 10% gitu ya, luar biasa ya gitu. Nah, untuk berikutnya ada plagiasi karya sendiri atau auto plagiarism atau self plagiarism, teman-teman. Ya, jadi untuk self plagiarism itu maksud di sini adalah misalkan kita ada suatu penelitian gitu ya. Kemudian kita terbitkan, misalkan kita punya penelitian, kemudian kita terbitkan di jurnal ilmiah tertentu. Ya, dan ternyata kita juga mereplay lagi gitu ya, mengulang kembali ya untuk diterbitkan tapi dalam bentuk laporan penelitian gitu. Jadi double lah gitu ya, double eh, apa namanya publikasi ya, tetapi dia tidak menyebutkan terkait sumbernya ya gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau dipublikasikan di tempat yang lain disertakan sumbernya gitu. Tetapi memang tidak direkomendasikan untuk sama persis gitu ya. Sama persis nanti kena lah dicek plagiasinya pasti kena gitu ya.
Nah, ada juga yang misalkan artikel yang memang sudah terpublish, kemudian dipublikasikan kembali gitu ya di blog sendiri tanpa ada rujukan, itu juga namanya plagiasi karya sendiri gitu ya. Jadi dia memplagiat punya sendiri ya berkali-kali ya untuk dipublikasikan. Terkait tentang bahayanya, bahaya plagiasi ini sebenarnya ada tuntutan hukum ya teman-teman terkait tentang plagiasi. Nanti di undang-undang terkait tentang tadi ya pencegahan plagiasi di perguruan tinggi juga ada ya sanksi-sanksinya. Kemudian kalau misalkan hubungannya sama hak cipta ya teman-teman kemarin kita belajar terkait tentang hak cipta ya, haki gitu ya. Itu juga nantinya ada tuntutan hukum yang menyertai ya, ada undang-undang tersendiri terkait tentang hak cipta dan di situ juga tertuang gitu ya bagi teman-teman yang memang melakukan kesalahan terkait tentang pengakuan hak cipta tersebut gitu ya. Kemudian hilangnya atribut akademik gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan eh, plagiasi ini apa namanya tidak ditekan atau tidak dicegah gitu ya, nanti nuansa akademiknya itu terganggu gitu ya teman-teman ya. Nanti banyak sekali nilai-nilai kejujuran di situ yang akan hilang, padahal pendidikan itu adalah tempat pembentukan nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Eh, Nilai-nilai yang apa namanya sangat dijunjung tinggi gitu ya, yaitu nilai-nilai kejujuran gitu. Jadi kalau misalkan plagiasi ini dibiarkan gitu ya tanpa ada pengetahuan dan tanpa ada pengontrolan gitu ya, nanti teman-teman akan terbiasa dengan kegiatan plagiasi ini gitu ya. Jadi kalau plagiasi ini sebenarnya eh, apa ya mungkin bahasa sederhananya itu menganggap mungkin bisa aja apa namanya tuh mengadopsi atau mensitasi suatu referensi gitu ya itu merasa acuh gitu loh santuy aja gitu ya padahal itu memang kalau perlu sekali untuk tinggal disertakan saja referensinya ya teman-teman. Kalau teman-teman di dunia akademisi pasti udah tahu ya terkait tentang itu ya. Tuh. Jadi teman-teman yang di akademik insya Allah akan terpapar bahwasanya kita adopsi atau citasi referensi aja pasti harus disertakan dengan sumber referensinya. Ya. Kemudian eh, apabila plagiasi ini ada nanti turunnya reputasi gitu ya, kepercayaan gitu ya. Kalau banyak kasus plagiasi gitu ya, mungkin di lingkungan perguruan tinggi yang dilakukan oleh mungkin dosen banyak juga kasus ataupun mahasiswa itu nanti akan mempengaruhi reputasi atau kepercayaan gitu ya nilai-nilai kejujuran. Kemudian dengan banyaknya plagiasi di sini sebenarnya kemampuan olah kita, pemahaman terkait tentang topik ataupun materi yang kita punya itu akan semakin menurun ya teman-teman ya karena bisa menjadikan yaitu bahasa kasarannya itu hanya copy paste gitu ya itu telaah di memori kita itu akan berkurang gitu ya. Nah ini dia sanksinya teman-teman ya jadi kalau di undang-undang ya hak cipta juga ada sanksinya di situ dan hak cipta apalagi ini memang betul-betul kayak kemarin kan sudah ya. Jadi untuk pengusulan hak cipta sendiri juga sangat-sangat harus melalui proses gitu ya dan juga berbayar ya karena itu memang perlu nantinya perlindungan hukum ya teman-teman. Makanya kalau ada yang melakukan apa namanya kayak tadi plagiasi terhadap hak cipta di situ juga nanti akan ada butir yang menyebutkan terkait tentang sanksi-sanksi yang menyertai ya ada pihak termasuk ke pidana gitu ya. Eh, Nanti teman-teman bisa dicek di undang-undang ya. Nanti Ibu share ya detailnya. Nah, untuk yang di level perguruan tinggi, teman-teman itu juga udah tertera di nomor 17 tahun 2010 gitu ya. Jadi ada sanksinya ya teman-teman, baik untuk mahasiswa, untuk dosen itu ya, untuk tenaga kependidikan itu ada sanksinya ya, tertuang di situ. Nah, untuk mahasiswa gitu itu biasanya ada eh, di undang-undang gitu ya, kalau di di peraturan, maksudnya peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Dan sekarang itu belum ada yang publish yang baru gitu ya. Ini dari yang 2010 sampai sekarang masih berlaku. Jadi ada teguran gitu ya, ada peringatan tertulis gitu ya. Ada penundaan pemberian sebagian hak ya mahasiswa gitu ya. Jadi ada sanksinya gitu ya. Kemudian eh, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah gitu ya yang diperoleh oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian nanti ada pemberhentian dengan hormat ya dari status sebagai mahasiswa gitu ya sampai detail sampai ke bawah ya itu bisa sampai pembatalan ijazah ya apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program studi gitu ya. Bisa juga sampai memperhentikan tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Itu tergantung dari jenis pelanggarannya tuh sebenarnya gitu ya. Kalau di level kita kemungkinan lebih cenderung ke alhamdulillah kalau di BTH nanti Pak terutama untuk penulisan skripsi ya teman-teman nanti teman-teman ada penulisan skripsi. Jadi nanti sebelum apa namanya eh, wisuda gitu teman-teman nanti ada kewajiban menyusun artikel yang memang ada standar minimal ininya apa namanya similarity indeksnya ya nanti harus dicek ya dengan berapa sih tingkat kemiripannya gitu ya indeks similarity-nya gitu ya itu kalau nggak salah mensyaratkan nggak tuh 20, kalau nggak salah 25% ya ya teman-teman lah itu sebagai salah satu bentuk pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi terutama di kampus BTH itu sudah berjalan teman-teman gitu jadi nanti teman-teman eh, di tingkat akhir nanti ya di tingkat 4 nanti akan belajar untuk apa namanya membuat artikel. Sebenarnya kayak kemarin juga kan outputnya juga ya sudah bikin artikel dan teman-teman juga sudah belajar untuk apa namanya mempublish ya dengan persyaratan yang indeks similarity-nya misalkan harus sesuai dengan jurnal tersebut lah intinya. Ya, itu sebagai salah satu bentuk untuk pencegahan dan penanggulangan plagiat juga ya, teman-teman ya. Lah, terus strateginya bagaimana sih? Strateginya memang teman-teman yaitu marilah kita untuk senantiasa memahami terkait tentang apa itu plagiat ya ya bahasa sederhananya mungkin niron gitu ya atau bahasa lainnya itu copy paste gitu ya sering banget kan dosen menyatakan jangan copy paste ya gitu ya itu namanya eh, plagiat namanya gitu ya itu sebenarnya kalau terus-terus teman-teman lakukan itu bisa menurunkan tingkat kejujurannya, menganggap sepele suatu pengetahuan ataupun suatu konsep gitu ya, kemampuan penelaahannya itu akan berkurang gitu ya. Sebenarnya memang banyak sekali negatifnya juga ya untuk kita gitu ya. Memahami juga terkait tentang hak cipta ya teman-teman kemarin ya tentang hak cipta intelektual ya kalau kita di program di akademisi gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu juga mempelajari ya topiknya ya di topik yang akan kita kaji yang akan kita bahas itu kita harus pahami secara komprehensif. Kita adopsi dari kita literasi gitu ya dari jurnal-jurnal online lah, dari buku lah maupun sumber-sumber lainnya gitu ya sehingga kita akan ya intinya mah baca 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 ya makanya bukan copy paste ya sekarang kan kalau kalau menggunakan komputerisasi ini gampang banget ya tinggal memindahkan paste kan gitu ya ke halaman yang lain gitu ya makanya lebih bagus memang membaca dulu kemudian nanti dituangkan menggunakan kalimat sendiri tetapi referensinya tetap di oh, cantumkan di situ ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman juga perlu adanya yaitu tadi karena harus menyertakan referensi otomatis teman-teman belajar juga terkait tentang citasi ya bagaimana mensitasi gitu ya menggunakan apa gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga perlu koordinasi dengan pembimbing, dengan dosen ya terkait tentang ya tadi misalkan skripsi gitu pasti ada pembimbingnya ya. Ada dosen pembimbing yang nantinya akan membantu
terkait tentang tadi salah satu pencegahan dan penanggulangan plagiarisme, yaitu pengontrolnya adalah di pembimbing, di dosen pembimbing maupun di tadi aturan kampus terkait tentang persyaratan eh, lulus, di mana eh, apa menyusun artikel dengan apa namanya, indeks similarity-nya, ya itu juga sudah termasuk tindakan pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi. Kemudian dengan menggunakan aplikasi ya untuk cek plagiarisme ya. Nah, untuk pencegahannya bagaimana teman-teman? Untuk plagiasi, mungkin teman-teman juga udah belajar ini gitu ya. Ibu hanya mengingatkan kembali saja. Jadi pencegahan plagiarisme ini ya berarti memang yang pertama adalah tidak mengcopy dan mempaste saja, tetapi ada istilah parafrase ya. Parafrase sering sekali digembor-gemborkan oleh akademisi ya, terutama oleh tim pengajar ya. Itu eh, coba belajar parafrase, parafrase gitu ya, karena memang ini adalah salah satu strategi supaya mengurangi plagiasi, menurunkan indeks similarity ya gitu. Yang pertama yaitu dengan merangkum ya. Jadi memang baca, 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 literasi kemudian dirangkum. Ya, menggunakan bahasa sendiri ya ataupun kalimat sendiri ya, tetapi intinya sama ya, intinya itu sama, maksudnya sesama, tapi jangan lupa nanti sumber referensinya tetap dicantumkan. Walaupun kita hasil mengcreate gitu ya, merangkum beberapa referensi atau sumber bacaan ya. Kemudian ya tadi sudah ya menyebutkan sumbernya, kemudian sumber ini kok tulisannya ya. Ya. Kemudian menyebutkan sumbernya jika menggunakan ide dari orang lain, itu kemudian nah ini teman-teman. Kalau misalkan susah di parafrase ataupun kita kita bisa gitu ya tidak melakukan parafrase, terus misalkan terkait tentang biasanya referensi yang berupa hasil wawancara misalkan gitu ya. Misalkan pendapat eh, kita mewawancarai gitu ya pendapat seseorang itu bisa dengan tanpa memparafrase, tinggal mengcopy paste tapi dikasih tanda kutip. Itu sebagai bentuk pencegahan plagiasi, berarti itu kan murni dari bahasa wawancara biasanya ya gitu. Karena sumber personal gitu ya, manusia itu sumbernya secara langsung. Ya, kemudian adalah ini ya, apabila kita misalkan teman-teman gitu ya mengajukan suatu makalah gitu ya yang pernah juga diajukan sebelumnya, jadi teman-teman harus juga menyampaikan bahwa makalah tersebut itu pernah diajukan atau dipublikasikan gitu ya, tetapi berarti kita ada pembaharuannya atau ada inovasinya gitu ya, itu disampaikan gitu. Kalau sama persis itu namanya nanti ya plagiasi kenanya ya. Nah, untuk parafrase sendiri teman-teman gitu ya. Parafrase berasal dari bahasa Inggris yaitu paraphrase ya. Eh, dari bahasa Latin paraphrasis dan dari bahasa Yunani adalah paraphrasein ya, yang berarti cara mengekspresikan ya, cara ekspresi tambahan gitu ya. Dalam KBBI parafrase adalah gitu ya, mungkin menyampaikan kembali gitu ya, menguraikan kembali gitu ya dengan susunan kata yang berbeda, tetapi maksud dan tujuannya itu adalah sama. Ya, itu namanya parafrase. Nah, nih, bagaimana sih untuk parafrase ini terkait tentang tipsnya ya, teman-teman? Terkait tipsnya untuk parafrase, biasanya menggunakan kata-kata sinonim. Karena parafrase itu bisa dalam bentuk hanya satu kata ataupun dua kata ataupun satu kalimat biasanya gitu ya. Jadi bisa menggunakan sinonimnya. Kemudian bisa juga mengubah struktur kalimatnya gitu. Ya, jadi dirubah-rubah, intinya sama, struktur kalimatnya nanti yang dirubah. Lalu ada juga yang mengubahnya dari kalimat aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya, gitu.
Dan bisa juga dengan misalnya dengan mengurangi ya kalimat-kalimat yang tidak perlu. Jadi dipangkas ya. Jadi padat, singkat, jelas gitu ya. Apalagi itu ciri banget karya tulis ilmiah biasanya. Ya. Kemudian menulis sumber bacaan dengan lengkap ya, teman-teman. Nah, ini contoh contoh parafrase ya. Ini contohnya ya teman-teman gitu ya. Memang perlu perlu belajar ya terkait tentang parafrase gitu ya. Karena memang perlu banyak membaca ya. Karena eh ya intinya mah pandai karena itu. Jadi parafrase itu menjadikan kita itu bisa memiliki kemampuan untuk menyampaikan kembali dengan bahasa kita gitu ya. Bahasa yang baru gitu ya, tetapi tujuannya sama, intinya sama lah ya. Contohnya di sini adalah terkait tentang ini contoh ya, parafrase gitu ya untuk infeksi bakteri ya, infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik ya. Ini menjadi masalah yang serius di bidang kesehatan, terutama dalam praktik farmasi. Ya, ini kan suatu kalimat ya. Nah, ini bisa diparafrase dengan dengan merubah tadi struktur kalimatnya. Ya, jadi bisa digeser, geser, geser, geser bisa gitu. Ya, kayak tadi intinya kan terkait tentang resisten. Jadi teman-teman bisa caranya intinya apa ya gitu. Oh, infeksi bakteri, oh resisten, oh antibiotik gitu kan. Itu ternyata fokus gitu ya, concern banget menjadi masalah yang concern di bidang kefarmasian. Lah, itu nanti teman-teman kuncinya seperti apa, clue-nya dipahami, habis itu diparafrase. Nah, di sini muncullah resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, semakin mengkhawatirkan. Semakin mengkhawatirkan itu sinonimnya sebenarnya lebih ke arah menjadi masalah yang serius gitu. Kemudian resistensi bakteri terhadap antibiotik yang awalnya tadi ya, infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik itu agak dirubah secara strukturnya, penempatannya saja gitu. Kemudian tadi ya, terutama dalam praktek kefarmasian itu bisa berubah ya. Oh, intinya, oh ya, berarti untuk di pengobatan farmasi gitu ya. Kemudian bisa ditambahkan lagi terkait tentang tadi ya, beberapa yang intinya itu sama ya, menyebabkan tantangan baru dalam penanganan infeksi. Nah, itu yang disebut dengan parafrase ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk aplikasi untuk plagialisme ya, teman-teman bisa banyak sekali apa namanya eh, aplikasi yang biasa kita pakai adalah kalau di jurnal-jurnal ya itu memintanya itu Turnitin ya teman-teman ya ini ya yang seperti ini Turnitin. Dan untuk aplikasi Turnitin ini teman-teman itu memang eh, harus punya akun ya teman-teman ya. Itu setidaknya memang berbayar lah gitu ya. Dan ini terjangkau lah teman-teman ya untuk Turnitin ini terjangkau. Nah, contohnya di sini teman-teman ini merupakan layout ya hasil dari Turnitin ya. Jadi untuk di Turnitin itu misalkan nanti kita udah punya akun Turnitin teman-teman nanti draftnya biasanya dalam bentuk Word ya teman-teman ataupun PDF bisa juga. Nanti teman-teman upload gitu ya ke apa Turnitin tersebut ya. Nanti mengikuti tahapan-tahapan di sana gitu ya. Nah, nanti keluarlah ini gitu. Akan keluar ini teman-teman. Jadi di sini nanti ada istilah similarity index. Nah, ini yang dimerahin ini yang menunjukkan di sini similarity-nya, similarity index-nya itu 24%. Ya, tuh 24% teman-teman. Nah, ini yang perlu eh, yang penting gitu ya. Jadi tingkat kesamaannya 24%. Jadi ini masuk kategori sedang kan gitu ya. Jadi untuk di JKBTH kalau nggak salah 25 ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini sudah masuk ya teman-teman. Nanti teman-teman akan memberikan dari Turnitin itu dapat review gitu ya terkait tentang eh,
samanya itu di yang mana, referensi yang mana gitu. Nanti akan diuraikan. Ya, misalkan di sini biasanya pemunculannya itu dari persentase similarity index yang tertinggi sampai ke yang bawah. Yang ini yang 21%, 11%, 10% itu adalah sumber referensinya. Misalkan 21% diambil dari internet, 11% dari hasil publikasi, dan 10% dari paper student ya, di karya tulis ilmiah mahasiswa, seperti itu. Ya teman-teman, ini nanti ada review, ada ya hasil telaahnya gitu. Nah, nanti teman-teman tugas kita adalah memperangin tadi gitu ya. Gimana yang kita carinya ini yang tinggi-tinggi ini yang 3%, 2% itu yang 3% ini kan nomor satu. Nanti diurutin teman-teman dari sana. Nomor satu, nomor dua sampai gitu dan ada warnanya. Contohnya ini ya nomor satu teman-teman. Ini total di manuskrip kita di draft kita itu ada 3%. Nanti kita telusurin teman-teman ini di draftnya. Misalkan di sini nanti ada penomorannya. Ini contohnya ada nomor satu ya teman-teman. Ini pengujian menggunakan kromatografik. Oh bahasanya ada lapis tipis, kemudian ekstrak beta karotin. Ini yang merah-merah kayak gini teman-teman. Lah ini yang plagiasinya. Ini kedetek nomor satu. Ini yang nantinya kita yang harus parafrase teman-teman. Di sini nomor satu. Cari lagi nomor satu di mana di tiap halamannya teman-teman. Ini juga ada muncul nomor satu gitu ya. Nanti kita bisa parafrase. Ini juga satu ya. Jika diamati dari bilangan gelombang serapan yang diperoleh, sampel beta karotin hampir mirip dengan lah yang kayak gitu nanti kita parafrase gitu. Nanti di sana di hasil Turnitin itu akan ada petunjuk gitu ya, mana-mana yang harus di parafrase gitu ya, nih teman-teman. Nah, nanti eh, apa namanya? eh nah, ini sudah ya, ini udah sangat penting gitu ya teman-teman terkait tentang kejujuran gitu ya. Ini notes kita semuanya gitu ya. Karena parafrase itu salah satu amanah kejujuran di level perguruan tinggi. Ya, ah, selesai ya teman-teman ya. Dan informasinya terkait tentang Turnitin sendiri, teman-teman bisa ini ya sekarang itu beli di Shopee juga bisa ya teman-teman gitu beli akun gitu ya yang mau harian juga bisa. Ada yang harian, ada yang 13.000, ada yang 15.000, ada yang 18.000, tapi carilah yang no repository ya teman-teman. Jadi harapannya draft kita itu tidak tersimpan di sana ya, tidak tersimpan di Turnitinya. Jadi nanti yang keluar adalah layout hasil Turnitinya. Nah, kalau harian berarti kan memang harus standby selama sehari itu teman-teman. Dan ini sebenarnya kalau udah punya akun teman-teman itu perannya itu untuk turnitin sebentar banget, paling hanya hitungan menit lah. Semenit aja udah bisa keluar. Draftnya diupload, lancar, semuanya internetnya oke, langsung-langsung keluar. Tek, itu bisa. Ya, apalagi misalkan yang menggunakan akun tersebut adalah emang terbatas gitu ya, nanti cepet keluarnya juga hasil turnitinya. Nanti baru kita parafrase, habis itu kalau sudah upload lagi dengan yang baru. Seperti itu terus gitu teman-teman ya. Tuh. Jadi itu teman-teman terkait tentang materi hari ini gitu ya, plagiasi. Itu gimana? Cukup? Nanti materi saya share di biasa lah ya di WA Group.